Mungkin. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Hey Pram, lagi ngapain Pram? Pram, lu tau gak sih arti globalisasi sama digitalisasi? Globalisasi dan digitalisasi merupakan dua hal yang memaksa di zaman ini. Globalisasi dan digitalisasi merupakan perkembangan dari pengetahuan yang mempengaruhi umat manusia. Jadi digitalisasi sama globalisasi itu ya apa perkembangan manusia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama teman saya Kanza ingin mewawancarai tentang digital dan digitalisasi dan globalisasi. Ya, pertanyaan pertama, menurut Kanza sendiri, apakah globalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tantangan? Kalau ada, kenapa ya? Keduanya sama-sama banyak membawa manfaat dan sama-sama membawa tantangan juga. Salah satu dari manfaatnya itu kita bisa berinteraksi lebih banyak sama budaya lain, sama negara-negara lain. Terus juga manfaatnya ada ini juga sih, ada kita bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau misalnya tantangannya, kalau menurut saya kita tuh bisa kayak kehilangan budaya kita sendiri gitu karena ada globalisasi. Kayak contohnya kayak budaya Barat dan budaya Korea yang masuk ke negara kita sekarang, dan jadi bikin gaya berpakaian kita, cara bicara kita semua jadi sedikit-sedikit. Terima kasih. Yang kedua, menurut Anda juga apa saja dampak globalisasi terhadap budaya lokal di era modern ini selain tadi pakaian Korea yang itu budaya kita kan? Ya, salah satunya kan yang tadi tuh kalau menurut saya juga dampaknya itu kan dampak negatifnya ya. Tapi kalau dampak positifnya bisa aja kayak kita tuh lebih sebenarnya mirip-mirip sama manfaat yang tadi ya. Kita bisa lebih berinteraksi sama budaya luar, kita bisa tahu budaya-budaya luar tuh kayak gimana aja, dari budaya mereka yang zaman-zaman dulu, sejarah-sejarah mereka, terus cara gaya hidup mereka di sana kayak gimana, kita kan jadi tahu. Jadi lebih aksesibilitasnya. Iya, betul. Udah sebelum. Lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Kanza sendiri kan tadi kan kita sudah bahas kebudayaan lokal ya, nah kita lebih ekstrim gitu. Menurut Kanza sendiri tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang kayak kita nih dalam era globalisasi sama dan digitalisasi itu apa aja sih buat negara-negara berkembang? Kalau misalnya negara berkembang itu kan bukan negara maju ya, tapi masih negara yang berkembang. Jadi mereka tuh lemah dalam secara infrastruktur teknologi mereka. Jadi kayak misalnya kayak kita di Indonesia, kita kan masih negara berkembang. Jadi masih ada masyarakat daerah yang terpencil yang kesusahan dalam segi internet, teknologi dan lain-lainnya kan. Kayak HP kadang mereka susah punya gitu, teknologinya nggak canggih lah, nggak kayak kita di ibu kota kan kayak banyak pelosok-pelosok di luar pulau kita. Iya, di luar Pulau Jawa yang ya secara segi infrastruktur teknologi itu masih susah banget. Jadi itu tantangan terbesarnya sih menurut saya. Lanjut ke pertanyaan keempat, menurut narasumber nih, menurut Kanza, apakah digitalisasi dan globalisasi itu dapat berpotensi meningkatkan kesenjangan nih antara negara maju dan berkembang? Kalau boleh tahu, Kanza tahu nggak sih cara analisisnya? Yang pertama, kayak yang tadi saya bilang, kalau negara berkembang dan negara maju itu kan beda. Kalau negara maju itu mereka tuh yang udah settle secara teknologi kan, kalau sedangkan negara berkembang kan nggak semua rakyatnya tuh settle dalam teknologinya kan. Nah, kalau menurut saya cara mengatasinya itu ya kayak globalisasi benar. Kayak kita kolaborasi budaya, kolaborasi antar negara gitu. Jadi negara yang maju ini bisa ngasih ilmu tentang teknologi, pokoknya tentang hal-hal yang maju lah, biar si masyarakat di negara berkembang ini tahu gimana caranya untuk membangun negara ini menjadi negara maju. Udah stop. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kanza. Kan di sini Kanza posisinya sebagai siswa SMA ya.
Kalau menurut kalian sendiri, dari apa yang udah dipelajarin selama ini nih, faktor dari globalisasi dan digitalisasi itu pasti kalau boleh tahu? Ini kan tadi udah dijelasin di awal, tapi kalau ngomongin globalisasi dan digitalisasi buat anak SMA itu super duper bermanfaat banget karena kayak apalagi kan kita kelas 3 nih, kita pasti udah mulai cari beasiswa, bahkan kalau kita mau ke luar negeri ini penting banget kan globalisasi dan digitalisasi ini. Jadi kan nggak tahu nih di luar negeri tuh kita bakalan kayak gimana hidupnya, terus biayanya bakal kayak gimana, terus cara apply beasiswa gimana, semuanya tuh bersangkut paut loh antara globalisasi dan digitalisasi buat anak SMA seumuran kita gini, apalagi udah kelas 3 kan. Jadi kita lebih banyak dapat informasi untuk kalau kita mau melanjutkan hidup kita ke negara lain gitu. Jadi baik Kanza, globalisasi dan digitalisasi sebagai anak SMA itu sangat positif ya? Banget. Sekian, terima kasih Kanza karena udah menjadi narasumber saya sebagai wawancara dari materi digitalisasi dan globalisasi. Dadah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bias Zabira Suef dari kelas 12.5. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu guru untuk ditanyakan soal tugas sosiologi. Perkenalkan, ini narasumber saya yaitu Bu Dwi. Bu Dwi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bu Dwi, apakah globalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tantangan dan mengapa? Oke, untuk globalisasi sebenarnya sih bagi ibu itu dia lebih banyak membawa manfaat karena kan zaman sekarang kita sering banget berinteraksi dengan dunia luar ya, apalagi dengan kemajuan teknologi kan kita pasti mudah sekali bersinggungan dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Nah, dengan adanya globalisasi ini kayak kita tuh lebih dipermudahkan gitu ya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di belahan dunia yang lain. Apalagi dengan adanya perkembangan digital juga globalisasi semakin mudah juga. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bu Dwi, apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam era globalisasi dan digitalisasi? Oke, untuk tantangannya sendiri sih menurut ibu adalah kurangnya penyuluhan atau pengenalan ya untuk masalah digitalisasi kepada masyarakat. Apalagi kebanyakan masyarakat di negara-negara kembang itu kebanyakan mayoritas masih dalam kelas menengah ke bawah, yang dimana ibaratnya untuk mengenalkan masalah teknologi dan juga globalisasi ke orang-orang masyarakat menengah ke bawah ini butuh pendekatan yang agak lebih intens gitu. Karena kalau nggak terlalu intens pasti akan dianggap itu menyulitkan teknologi bagi mereka. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Adakah tantangan Bu Dwi di era globalisasi dan digitalisasi dalam mengajar siswa? Oke, untuk tantangan sendiri sebenarnya tidak ya, karena kalau tantangan mungkin ada tapi sedikit. Karena menurut saya kalau untuk mengajar anak-anak zaman sekarang di era globalisasi ini justru lebih mudah karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Cuma tantangannya adalah bagaimana saya sebagai guru itu harus bisa menyaring informasi yang bisa kita percaya maupun yang palsu gitu. Jadi tantangannya sebelah itu aja. Terus dan ini pertanyaan terakhir. Apakah Bu Dwi sebagai guru menolak atau skeptis tentang globalisasi dan digitalisasi? Kalau benar itu mengapa? Menolak atau skeptis ya? Menolak sih tidak. Justru sebenarnya globalisasi dan digitalisasi ini sebenarnya malah lebih memudahkan kita ya untuk meraih kebutuhan kita lah. Apalagi kan kalau kayak sekarang belanja juga bisa lah melalui aplikasi dari handphone juga bisa. Jadi sebenarnya kalau skeptis tidak, karena memang namanya manusia itu kan terus berjalan maju dan kita semua berkembang zaman teknologi. Baik Bu Dwi, terima kasih sudah mau diwawancara. Sama. Sekian wawancara dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari kelas 12. Saya ingin mewawancara kakak atau pembimbing guru BO. Halo semuanya, nama aku Yasmin. Yang globalisasi, yang pertama, bagaimana menurut narasumber, apakah globalisasi lebih
banyak membawa manfaat atau membawa tantangan. Oh gitu ya. Kalau kita ngomongin globalisasi ya, tadi di sini apa pemanfaatan ya? Iya. Apa lebih banyak manfaat atau Tantangan. tantangan? Sebenarnya kalau menurut saya manfaat dan tantangan globalisasi itu sama ya. Pasti manfaat itu banyak yang kita rasakan. Tapi di manfaatnya ini kita juga nggak bisa terlena nih sama apa yang kita nikmatin sekarang sama globalisasi. Nah, dibalik dari manfaatnya ini tetap ada tantangannya. Contohnya misalkan manfaat yang paling kita rasain banget itu apa sih kalau kamu ngerasain? Kalau menurut saya sih teknologi. Yes, betul, teknologi. Contoh ya, kita tuh semakin gampang banget ya mau akses apapun gitu ya, bahkan berita apapun kita tuh mudah banget akses. Iya. Ya nggak, itu salah satu kemudahan zaman dulu. Kita kalau mau dapat berita gitu ya, kita harus beli koran, ya nggak? Iya. Beritanya hari ini, kejadiannya hari ini, tapi beritanya baru besok Iya. gitu. Lama kan ya? Tapi sekarang kejadiannya masih di tempat, kita dengan scroll TikTok, scroll media sosial aja, kita udah bisa langsung tahu beritanya gitu kan. Nah itu kan kenikmatan yang kita rasain gitu ya. Tapi sebenarnya dari kenikmatan itu, dari manfaat itu, kita juga sebenarnya ada tantangannya gitu yang kita harus hadapi. Contohnya kita itu jadi gampang karena terlalu mudah untuk mengakses banyak informasi gitu ya. Kita jadi apa sih? Jadi lebih gampang gitu ya untuk menerima berita-berita hoax gitu ya misalkan. Nah itu kan tantangan juga, tantangan buat kita buat menyaring nih setiap informasi yang masuk. Itu dari mulai yang beritanya, terus teknologinya gitu ya. Nah teknologinya semakin lama semakin canggih ya. Kayak bahkan manusia aja teknologinya itu udah banyak digantikan oleh mesin gitu ya. Kayak contoh kecilnya aja gitu ya, dari ini tol masuk itu kan dulu masih pakai orang ya. Iya. Nah sekarang itu udah nggak pakai orang, kita udah tinggal tap karcis doang, tap kartu keluar karcis gitu kan. Nah akhirnya orang itu tergantikan dengan mesin gitu kan. Nah pengembangan teknologi, nah jadi di situ ada tantangannya juga, manfaatnya juga ada. Jadi itu seimbang sih kalau menurut saya. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Kakak apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam era globalisasi dan digitalisasi? Gitu ya. Jadi kita kan nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan di Indonesia itu emang negaranya masih berkembang gitu ya. Nah, tapi globalisasi itu tetap masuk gitu ya. Terus tantangannya yang kita rasain itu misalkan kayak Daus kampungnya di mana? Kalau saya sih di Magelang. Di Magelang ya. Nah, oke. Tadi kita bahas teknologi ya, teknologi. Nah, kakaknya di Magelang itu teknologinya udah rata belum semuanya? Belum sih Kak. Belum ya. Nah, dari mulai sinyal, kira-kira sering nggak ada sinyal? Iya Kak. Iya kan. Terus lagi ke teknologinya nih, misalnya kayak handphone, laptop gitu ya, itu belum terlalu rata, ya nggak? Itu baru di Magelang gitu ya. Nah itu masih banyak, itu baru sebagian kecil kota-kota yang memang tidak terkena globalisasi, manfaat dari globalisasi gitu kan. Nah tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa semua masyarakatnya itu merasakan dampak positif dari si globalisasi itu sih gitu. Tapi kita balikin lagi nih, kalau misalkan sampai dampak positifnya itu masuk, itu otomatis kan yang negatifnya juga masuknya ke daerah-daerah kecil gitu ya. Nah tantangannya adalah bagaimana masyarakat di pelosok ini juga bisa menyaring gitu ya, bisa mengikuti perkembangan gitu dari si globalisasi ini, jangan sampai mereka juga jadi ketinggalan gitu. Oke. Yang ketiga, adakah tantangan Kakak di era globalisasi dan digitalisasi dalam mengajar siswa? Tantangannya dalam Mengajar siswa di ini. Oke, kalau mengajar siswa, mungkin posisinya kita kan di kota ya, jadinya kita nggak ada kesulitan nih gitu ya buat mengajar anak-anak gitu ya dengan menggunakan digital. Saya yakin kalian pasti udah jauh lebih baik gitu ya tentang digital, dengan digital gitu ya. Cuman karena kalau kita di GO itu kan berbasis online ya. Nah berbasis online, nah mungkin tantangan-tantangan yang akan muncul di rekan-rekan saya di GO lainnya gitu ya, yang memang wilayahnya itu di pedesaan ya, enggak pedesaan sih, di daerah yang memang
kayak tadi di kampungnya Daus gitu ya, padahal di GO ada kan, GO di Magelang juga ada gitu kan. Nah mungkin itu tantangan-tantangan yang dihadapi sama pelajar lain, misalkan kayak nggak punya handphone gitu kan untuk belajar kayak gitu-gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Bapak atau Kakak sendiri menolak atau skeptis tentang globalisasi dan digitalisasi? Kalau boleh tahu? Kalau aku sih nggak mungkin ya, dari aku sendiri, saya sih nggak menolak kayak adanya globalisasi, dan kita juga sebenarnya nggak bisa menolak. Mau kita menolak kayak gimana pun kita nggak akan bisa tuh menolak globalisasi yang masuk, karena itu udah suatu hal yang pasti akan terjadi gitu loh. Cepat atau lambat itu pasti akan berubah gitu. Jadi tantangannya paling kita ya tadi yang pertama, kita harus bisa memilih gitu ya, mana hal-hal yang baik dan mana hal yang buruk yang bisa kita terima gitu kan. Ya buang yang nggak perlu gitu kan. Terus kalau misalkan tantangan yang kedua juga, kita itu agar tidak tergantikan gitu ya, kita harus apa? Kita harus melatih diri kita sendiri gitu untuk menghadapi perkembangan tersebut gitu. Jangan sampai kita itu terganti oleh mesin kayak gitu-gitu. Itu tantangannya sih kalau misalnya. Jadi kalau dibilang menolak itu enggak, tapi kita harus nggak boleh ketinggalan sama si globalisasi. Oke, kita aja Pak Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Diansyah dari kelas 12.5. Di sini saya akan mewawancarai Bu Nisa. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apakah globalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tantangan, dan mengapa? Kalau menurut saya tantangan. Kenapa? Karena jujur kalau untuk manfaatnya sedikit ya, jadi lebih banyak dampak-dampak yang akan terjadi di nantinya kalau si pengaruh si globalisasi ini ya. Oke, ada pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam era globalisasi dan digitalisasi? Nah, kalau tantangan yang tadi ya, negara-negara besar mungkin gaya hidupnya gitu. Gaya hidup kita kan hampir sekarang rata-rata dari penampilan segala macam itu kan ke arah barat-barat. Dan itu kalau kita tidak bisa menyeimbangnya, itu pasti kita akan terbawa arus ke sana gitu. Dan kalau misalnya kita terbawa, otomatis apa dampak negatif juga ke kita seperti itu. Dan kalau misalnya memang kita bisa menahan diri, dari arus tersebut, kita akan sesuai dengan diri yang kita gitu. Itu sih. Ada pertanyaan ketiga, adakah tantangan Bapak Ibu guru di era globalisasi dalam digital dan digitalisasi dalam mengajar siswa? Ada pasti, karena kan apalagi kalau digitalisasi ya, sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang gampang ya untuk menjawab soal ya, ChatGPT mungkin ya pertama. Terus kayak gak usah jauh-jauh, FBK aja bisa di-scan langsung keluar jawaban-jawaban, betul? Ya, betul, sisa ya, web contact ya. ini. Jadi itu dampak yang sangat terasa buat Bapak Ibu guru, dan itu bukan dampak positif tapi dampak negatif. Oh, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak Ibu guru sendiri menolak atau skeptis tentang globalisasi dan digitalisasi? Kalau untuk menolak juga, kita juga nggak bisa langsung bilang menolak ya. Kenapa? Karena kan kita juga harus mengikuti perkembangan era zaman. Kalau zamannya A ya kita harus ngikutin zaman B ya kita harus ngikutin zaman B. Contoh misal nih, kamu dididik di zaman sekarang, nggak mungkin kita didik kamu seperti zaman bapak ibu guru kita sekarang kita ajar. Kenapa? Karena udah bukan zamannya kan? Dan itu juga mungkin tadinya seperti ada pasal-pasal sekarang jadi mungkin kalau bilang menolak pun juga nggak bisa juga kita bilang menolak ya seperti itu. Jadi ya kita ngikutin aja tapi ya balik lagi ya kita harus ngikutin sesuai dengan keputusan. Oke, segitu saja 4 pertanyaan dari kelompok saya, kelompok kami maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Digitalisasi dan juga globalisasi merupakan dua aspek penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa menolak ataupun menerima secara mentah-mentah kedua aspek tersebut, karena itu membuat kita lebih terkoneksi dan juga kehidupan kita lebih efisiensi dalam kehidupan bernegara maupun bersosial. Terima kasih.